selamat siang dokter. Selamat siang, apa kabar Mbak Reren? Baik, dokter Ramang, gimana sehat-sehat? Alhamdulillah ya, kita di saat masa pandemi seperti ini, kita masih diberi pelindungan oleh Yang Maha Kuasa. Ini suatu hal yang luar biasa nikmatnya. Betul, Alhamdulillah. Dokter Amang, sebelum kita mulai nih, dokter Amang boleh dong Ya, kenalan dulu, kenalkan diri gitu untuk para followers Parent Talk yang baru-baru tahu nih. oke, baik. Eh, saya sih Dr. Aman Suryapianto, SPOG. Ya, kalau kita eh, apa melihat mungkin sering ada ya di IG juga gitu ya ada gelar ya ada doktor itu S3 saya ambil dari Universitas Airlangga, kemudian dokternya saya ambil dari Universitas Airlangga, kemudian SPOG saya ambil di Universitas Sriwijaya Palembang, kemudian ada FMAS. FMAS itu fellowship waktu saya di New Delhi ya India, itu untuk laparoskopi. Dan untuk kegiatan uh, sertifikat untuk IVF saya ambil dari beberapa tempat. Yang terakhir itu di Kiel, Jerman ya. Jadi yang pertama itu saya ambil di uh, NUH, National University Hospital ya, dan ada beberapa pelatihan seperti di Vietnam ya, kemudian di beberapa tempat itu untuk ambil kompetensi di bidang fertilitas ya, khususnya di bayi tabung. Dan saya member dari beberapa organisasi ya spesifik di bidang fertilitas ya, mulai dari Perfitri Indonesia, kemudian Aspire ya Asia Pasifik, ESRE di European, dan SLM Amerika. Mungkin itu Mbak Ren. Dokter luar biasa banget nuntut ilmunya. Mumpung masih ada kesempatan. Iya. Oke, dokter, kita mulai aja nih. Sebelumnya aku tuh banyak Ya. terima DM pertanyaan-pertanyaan, dan juga ada yang salah satu pasien dokter katanya dokter ngejelasinnya enak banget, tenang, dan informasinya full banget katanya gitu. Oke, pertama nih soal persiapan promil yang tepat dan sehat gitu ya dok. Sebenarnya kapan sih waktu yang tepat untuk promil? Misalnya apakah beberapa tahun setelah menikah udah nggak punya anak baru kita promil, atau ada waktu tertentu? Iya, ini pertanyaan yang sebetulnya ini cukup luas, ya. Jadi kalau misalnya Mbak Loren sendiri mungkin kalau mau mendengar orang yang mau hamil itu adalah orang yang baru menikah, ya. Tapi jangan lupa ada juga orang yang sudah punya anak, ya. Kemudian dia berencana untuk hamil, gitu ya. Jadi sebenarnya kehamilan itu seharusnya itu disiapkan. Jadi jangan tiba-tiba. Ya, karena persiapan kehamilan yang sangat baik ini akan sangat berdampak pada outcome-nya nanti, ya, pada janinnya. Ini baru step awal, ya, jadi persiapan. Kalau toh misalnya kita ANC, antenatal care-nya itu dengan baik, tapi kalau persiapannya nggak baik, misalnya nih dia tiba-tiba hamil spontan, ya, hamil spontan, kemudian setelah datang ke dokter, kemudian dilakukan pemeriksaan, di screening, ternyata dari laboratorium misalnya ada toksoplasmanya positif, ya tentu tidak sebaik kalau misalnya dia dicek terlebih dahulu, gitu ya, kemudian dijumpai ada toksoplasma, di treatment terlebih dahulu, begitu safe dia baru hamil. Atau banyak juga ya mereka yang hamil kemudian dengan beberapa kondisi, ya misalnya saya pernah mulut rahim yang pendek itu seringkali dijumpai oleh sejawat dokter kandungan, tapi anehnya mulut rahim itu nggak bisa saya lihat dari bawah sehingga tidak ada tempat untuk bisa mengikat, ya. Jadi akhirnya saya harus ikat dengan menggunakan lapupi, ya, tapi ada janin di dalamnya. Tentu ini sangat berisiko, ya, sangat berisiko. Jadi kita kembali pada pertanyaan, ya, persiapan kehamilan merupakan langkah awal yang paling baik, ya, untuk
uh, mendapatkan keturunan yang berkualitas, karena ini adalah kunci utama. Kalau toh misalnya saya bergerak di bidang fertilitas, itu tetap saya tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau seandainya saya diberi sel telur yang nggak bagus dan sperma yang nggak bagus. Mungkin nanti detailnya bisa saya jelaskan. Mau saya lanjutkan, Mbak Roren? Ya. Ya, nah, jadi contoh misalnya, sebenarnya kalau misalnya ini bagi pasangan yang belum punya momongan ya, jadi pada saat dia sebelum menikah ya, mungkin akan jauh lebih baik ya merencanakan ya terlebih dahulu, apakah saya setelah menikah berharap untuk hamil ya, atau saya setelah menikah saya nggak mau hamil dulu, saya ada pekerjaan yang harus saya selesaikan, saya harus berbulan madu dulu, umur saya masih sekian, jadi saya ingin hamil pada usia sekian. Ini harus direncanakan ya. Kalau misalnya keputusannya dia menunda kehamilan, harus konsultasi sama dokternya, dokter yang ahli, yang terdekat, itu untuk menunda kehamilan dengan cara yang benar, gitu ya. Dengan juga jangan ada istilah yang disebut unmet need ya. Jadi dia nggak mau menggunakan kontrasepsi, tapi dia juga nggak mau hamil. Nah ini yang celaka, dan saya juga sering melihat case seperti ini. Dia begitu hamil, dia panik, saya belum siap hamil dok. Ini akhirnya dia celakanya dia berusaha untuk mengeluarkan janin itu dengan cara-cara yang unsafe. Nah ini tentu bukan suatu action yang bijak ya. Jadi kalau menurut saya, rencanakan ya pernikahan ya, apakah setelah menikah saya harus hamil. Nah kalau misalnya pilihannya adalah saya berharap hamil, keluarga saya menghendaki saya untuk bisa segera punya momongan dan sebagainya ya, ada banyak background nih, itu banyak sama tidak hanya pasangan laki-laki tapi perempuan itu sudah mulai menunda menikah ya. Menunda menikah itu artinya dia juga meningkatkan resiko dia untuk hamil, karena kehamilan yang paling baik itu antara usia 20-30 tahun. Tapi sekarang dengan kondisi lingkungan yang ada sekarang, perempuan di atas 30 tahun rata-rata baru menikah. Nah ini tentu harus segera diupayakan, disiapkan dengan baik ya. Jadi kalau dia sudah memutuskan untuk oke, saya setelah menikah saya ingin segera hamil, sebaiknya pasangan itu tidak hanya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah saja ya, misalnya dengan melakukan vaksinasi, kemudian melakukan pemeriksaan yang hanya diwajibkan oleh pemerintah, misalnya HIV/AIDS misalnya, atau hepatitis ya, itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang lain, termasuk mungkin ya tidak harus semua, tapi ada juga yang diperiksa, mungkin datang ke laboratorium, periksa lab nikah gitu ya. Dan jangan lupa untuk perempuan dan laki-laki, perempuan sebaiknya lakukan USG terlebih dahulu walaupun itu belum menikah ya. Kemudian laki-laki cek sperma ya. Ini saya ada beberapa kasus ya selama saya bekerja di fertilitas, itu laki-laki ya sudah 2 tahun menikah ternyata spermanya mati semua ya. Ada juga yang azoosperm. Jadi kalau ini diketahui sejak awal ya, dan celakanya mereka menikah sudah di usia di atas 35 tahun dan tidak tahu kondisi atau basic kondisi kesehatannya, ini kan juga fatal ya. Jadi lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya, konsultasikan dengan dokter yang ahli di tempat dia ya terdekat, misalnya di kota Surabaya atau di luar kota, misalnya nggak harus jauh-jauh ke Surabaya. Misalnya saya tinggal di Ponorogo, ya itu kayak ada dokter ahli kok di situ bagus-bagus ya, di Jember misalnya ada banyak juga. Nah konsultasikan, kemudian lakukan pemeriksaan secara detail. Kalau mau sama saya ya boleh WhatsApp saya atau itu juga banyak ya, pasti ya saya ada waktu pasti saya akan balas. Lakukan pemeriksaan. Setelah aman ya, jadi tidak hanya aman dalam sisi
kondisi medis ya, tapi juga harus ada persiapan yang lain nih Mbak Roren. Misalnya apa ya? Dia mengkonsumsi asam folat. Ini wajib 1 bulan sebelumnya dia mengkonsumsi asam folat ya. Kemudian boleh ya ditambahkan dengan antioksidan ya, misalnya untuk membantu metabolisme sel. Jadi asam folat ini juga bisa mencegah ya, kalau secara awam mencegah supaya nggak cacat deh. Jadi sebetulnya mencegah supaya tidak terjadi defeks ya pada susunan SSP ya, otak dan saraf ya, spinal. Itu. Kemudian dia harus ketahui kondisi kesehatan. Apakah dia under control ya dengan obat-obatan. Misalnya dia punya darah tinggi, dia punya sakit jantung, dia punya sakit yang lain, tapi dia terus minum obat. Nah ini harus dikonsultasikan. Semua ini tujuannya sebetulnya ya, kalau kita mau program hamil, sebetulnya ada banyak Mbak. Mungkin kita bisa saya split sampai di sini saja. Jadi goal dari program hamil atau semua pasangan ya yang ingin mengharapkan kehamilan, itu goalnya adalah dia hamil dengan kondisi yang sehat dan janinnya pun juga tidak hanya sehat tapi berkualitas. Gitu ya. Oke dok, jadi tadi kalau aku rangkum nih dok, berarti kalau untuk mulai promil itu nggak harus kalau kita udah nikah terus udah berapa tahun baru kita promil gitu, kalau belum punya anak gitu ya. Intinya setelah kita menikah kita harus diskusi dulu nih sama pasangan ya dok, kira-kira mau kapan mulai punya anak, dan di situ juga udah mulai persiapkan diri gitu ya dok ya. Betul. Jadi sebenarnya intinya rencanakan, kemudian segera lakukan tindakan. Nah, rencanakan ini kan bisa saya mau hamil dulu gitu ya, saya menunda kehamilan dulu, harus ada komunikasi yang baik antara pasangan ya. Kemudian kalau toh misalnya sudah memutuskan apa itu hamil dulu atau tidak gitu ya, itu segera lakukan tindakan. Demikian juga bagi pasangan yang sudah punya momongan ya, atau pasangan yang pernikahan kedua misalnya. Ini saya sering juga ya, pernikahan kedua karena dia masing-masing sudah punya anak gitu ya. Kemudian dia menganggap, biasanya kalau pernikahan yang kedua ini usianya juga pasti udah kebanyakan sih di atas 30, bahkan ada yang di atas 40 tahun ya. Nah ini hati-hati, karena pada usia di atas 30 tahun saja ya, itu resiko abnormalitas pada embrio ya. Kalau bayi tabung itu ada satu teknologi untuk melihat kecacatan dari embrio itu, yaitu teknologi PGTA. Itu bisa mendeteksi adanya kelainan kromosom pada embrio. Nah, itu sangat tinggi. Jadi di atas 30 sudah di atas 35%. Di atas usia 35 sudah di atas 40%. Jadi resiko yang tidak hanya pada ibu, tapi resiko terhadap janin itu sendiri kan juga harus dipertimbangkan. Ya, jadi sebenarnya setelah dia melakukan merencanakan, kemudian dia segera melakukan tindakan, ya, yang paling baik datang ke dokter setempat untuk menanyakan hal ini. Nah, kalau bisa nih bagi mom ya, calon mom dan calon dad ini, atau mereka yang sudah mom dan dad ya tapi merencanakan untuk kehamilan berikutnya, itu dicatat deh gitu apa yang akan ditanyakan ke dokter. Pasti dokter yang akomodatif, yang komunikatif, dia pasti akan menjawab pertanyaan itu ya. Contoh misalnya, dok, saya punya riwayat dulu masih kecil saya gondongan, misalnya pada laki-laki ya, dulu saya masih kecil itu haid saya itu pada usia 15 tahun, jadi adanya terlambat gitu ya. Kemudian, nah ini namanya apa ya, riwayat kondisi kesehatan dia. Atau misalnya sampaikan dia punya penyakit apa dan sebagainya ya. Atau kebiasaan ya, tidak sedikit loh, apalagi di Surabaya ya, memang tidak sebanyak pada waktu saya dulu praktek di Jakarta.
ya, itu banyak juga pasangan baik laki-laki maupun perempuan itu yang punya kebiasaan yang kurang baik ya, misalnya merokok, minum ya, atau kemudian melakukan hal-hal yang yang tidak sehat ya. Nah, ini sebenarnya sangat disayangkan kalau seandainya mereka yang kondisi seperti ini gitu ya, atau mereka yang masih ini ada juga pasien saya yang dia sering sakit kepala dan dia membiasakan diri minum obat-obat sakit kepala, dia bahkan dia sampai minum obat tidur, kemudian dia minum saya tidak tahu apa itu, ke narkoba ya, dan ini dia sudah berusaha untuk mengurangi tapi masih belum. Nah, ini kan sayang kalau seandainya dia hamil, pasti akan berdampak pada calon janin yang akan dikandungnya gitu Mbak Loren. Oke, Dok, bagaimana kalau perbedaan treatment dari promil si suami dan istri? Itu bedanya di mana tuh, Dok? Sebelum saya menjawab perbedaan, saya menampilkan sedikit persamaannya ya. Jadi ini sebenarnya hampir nggak ada beda, tapi nanti ada bedanya. Pada seseorang pasangan yang ingin mendapatkan keturunan, ini tidak hanya perempuan saja loh, ya, tapi separuh dari embrio itu, dari janin itu adalah berasal dari suami, ya, dan perannya ini sama. Jadi nggak bisa kalau seandainya pada saat hamil istrinya yang disuruh begini, sementara suaminya merokok misalnya masih, kemudian dia ya mungkin tidak banyak ya, kalau di Surabaya saya jumpai misalnya minum ya, atau misalnya melakukan sedikit aktivitas yang nggak yang kurang baik untuk kesehatan sperma, misalnya sering tuh mandi daerah skrotumnya, di daerah itu disiram air panas misalnya. Kemudian dia suka pakai celana ketat. Misalnya juga lama Dok, saya terakhir berhubungan kapan? Udah 2 minggu. Itu juga nggak begitu baik ya. Jadi sebenarnya sih ya sperma harus diejakulasikan setiap 3 hari atau ya maksimal ya seminggu lah. Kalau bisa sih jangan terlalu lama gitu ya, untuk kesehatan sperma secara umum. Jadi persiapan, nah perbedaannya, persamanya adalah suami istri harus sama-sama menjaga atau mempersiapkan dengan baik nutrisinya, misalnya aktivitasnya, harus ada kegiatan olahraga yang cukup, harus ada waktu istirahat yang cukup, tidak kalau bisa dihindari segala sesuatu yang exhausted ya, yang menyebabkan kelelahan, kemudian stres, ini sama-sama harus dijaga. Ya, nah perbedaannya sebenarnya laki-laki jauh lebih mudah, jauh lebih enak dibandingkan dengan perempuan. Ya, kenapa sih Dok? Gitu. Ya, pada saat dia sudah memplanning untuk hamil, laki-laki itu hanya diperlukan pada saat sampai istrinya hamil, gitu ya. Atau kalau di bayi tabung sih enak ya, sampai suami itu saya ambil spermanya, suami mau merokok lagi, mau apa sih silakan gitu ya. Tapi pada perempuan nggak bisa ya. Nah, perempuan ini harus benar-benar konsisten sebelum dia, karena memang cukup kompleks ya, di samping dia harus menyiapkan sel telur yang baik ya, dari sisi mental, dari sisi fisik ya, kemudian itu harus benar-benar dijaga dengan baik, moodnya, activity, nutrisi, kemudian kesempatan dia untuk tidur nyenyak ya, jadi sleep well ya kalau dia mungkin dikenal itu, atau kegiatan dia untuk olahraga, ini harus benar-benar dijaga dengan baik ya. Kalau misalnya di bayi tabung ya, itu gampang ya, jadi saya ini seperti koki ya, saya punya alat yang canggih, kemudian saya disuruh membuat kue yang rasanya enak dengan alat yang canggih yang saya miliki. Itu sangat mudah ya, sangat mudah. Tapi ceritanya akan berbeda kalau misalnya bahan kuenya saya diberi yang nggak bagus, telurnya yang sudah busuk, kemudian gulanya sudah bulukan,
kemudian tepungnya juga nggak bagus dan lain-lain sebagainya, kualitas nggak bagus. Walaupun saya punya alat yang canggih, ini akan sulit buat saya untuk membuat kue yang rasanya enak, gitu ya. Nah, siapa yang menyiapkan bahan ini, gitu ya? Tentu sperma dan sel telur ya. Itu bukan saya, gitu. Bukan saya. Nah, itu adalah pasangan itu sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, di sini apa intinya ya dari pembicaraan kita. Persiapan itu merupakan hal yang paling baik. Beri saya sperma, beri saya sel telur yang baik gitu ya, agar embrio yang dihasilkan nanti mempunyai kualitas yang baik sehingga dia bisa tumbuh. Nah, ini juga perempuan itu sampai 9 bulan. Tidak hanya persiapan yang melelahkan, tapi juga keluhan ya yang harus ia alami ya, harus dia lalui ya, sehingga saya sering kali bercanda sama ibu-ibu yang datang, Bu nikmati aja, salahnya sendiri mau hamil gitu ya. Jadi kadang-kadang sih untuk menghibur ya, tapi mungkin nggak tahu ya, pasien saya mungkin bilang dokternya kurang ajar juga gitu. Gitu Mbak, jadi mungkin persiapan sedikit berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi intinya kalau perempuan tuh lebih long term gitu ya dok, harus tetap jaga semuanya gitu ya. Betul. Oke. Dok, kalau tantangannya nih yang biasanya dialami pasangan yang lagi promil apa aja biasanya? Seperti pasien-pasien dokter yang umumnya alami apa nih? Iya baik. Jadi gini, tentu ini masing-masing ada kelebihan dan kekurangan ya. Kalau misalnya mereka yang sudah punya masalah ya, kemudian dia biasanya gitu, orang yang mau bayi tabung itu, saya kalau seandainya punya pasien yang good prognosis gitu ya, yang tidak ada masalah gitu ya, hanya dia misalnya waktunya untuk hamil yang lama, atau karena misalnya dia saluran tuba yang buntu, itu enak tuh buat saya, chance untuk hamilnya besar gitu. Tapi kalau mereka yang sudah ada endometriosis, ada PCO, usianya sudah di atas 35, sudah sekian tahun menikah, kemudian sudah promil gagal, ini kan luar biasa dan harus membutuhkan konsentrasi yang cukup baik. Karena apa? Orang yang seperti ini secara mental biasanya udah down duluan. Kemudian dia juga effortnya cukup besar. Kalau saya bilang effort ya, perjuangan itu juga cukup besar. Kenapa? Tidak hanya biaya yang dikeluarkan, tapi waktu, tenaga, dan pikirannya luar biasa. Nah, itu di bayi tabung ya. Tapi bagaimana dengan alami? Alami ini yang menjadi masalah, kebanyakan banyak juga yang cuek ya. Cuek, melakukan hubungan tanpa persiapan yang baik gitu ya. Kemudian begitu hamil, kaget ya, dan celaka lagi dia tidak melakukan pemeriksaan. Nah, ini sebetulnya yang nggak baik ya. Tapi bagi mereka yang care gitu ya, sejak awal dia sudah menyiapkan sedemikian rupa, ini alami ya, alami sedemikian rupa. Apalagi kalau misalnya ini adalah sangat mengharapkan kehamilan. Kadang-kadang orang yang baru menikah loh, baru 3 bulan menikah, dia sudah heboh gitu ya, kok belum hamil dan sebagainya gitu ya. Dia menjadi lebih sensitif. Apalagi kalau misalnya keluarga dari pasangan itu menanyakan udah isi belum, udah telat belum, kayak pertanyaan yang sederhana, tapi ini luar biasa. Luar ya, Dok. Benar. Nah, ini yang saya juga sayangkan ya. Kadang-kadang pertanyaan yang seperti itu sepertinya sederhana gitu ya, tapi ini sangat mengganggu dan dia bisa stres ya yang cukup. Nah, stres ini nggak menguntungkan ya buat saya selaku dokter, juga dihadapkan pada kondisi yang kurang baik ya. Bisa mempengaruhi hormon, bisa menyebabkan gagal ovulasi dan sebagainya ya. Jadi siapin mental deh dengan baik gitu ya, tutup telinga gitu ya, looking forward gitu ya. Jadi dan harus ingat ya, ini harus ingat bahwa goal dari program hamil itu adalah hamil yang sehat, ibunya sehat, janinnya sehat, dan saya tambahkan kalau bisa menghasilkan bayi yang berkualitas ya.
Oke dok, berarti tantangan terbesar seperti dari lingkungan ya dok. Ya, Kalimat lingkungan sederhana itu yang cukup besar. ya, Iya, yang bikin pikiran iya, kita tuh jadi stres gitu ya dok ya. iya. Dibandingkan dengan kebiasaan dia sendiri ya. Misalnya Oke. kebiasaan dia apa ya? Misalnya suka tidur malam gitu ya. Misalnya itu lebih mudah dia untuk merubah. Dia nggak pernah olahraga, itu lebih mudah untuk merubah ya. Nah, apalagi kalau misalnya yang sangat menonjol, yang mereka yang overweight. Overweight ini kan juga beresiko. Ya, beresiko untuk kalau dia hamil lebih meningkat dia resikonya gitu ya. Ya terhadap beban jantung ya, penyakit jantung, diabetes ya dan lain-lain ya. Nah, atau darah tinggi. Ini lebih kalau disampaikan gitu ya, dia akhirnya menjadi lebih care. Kemudian dia berusaha untuk menurunkan berat badan ya, atau BMI ya, body mass index gitu ya lebih baik lah sambil program gitu. Tidak hanya kegemukan, tapi yang underweight juga sama Pak Loren. Ya ini kan juga mempunyai resiko. Jadi ya memang benar kata lagu dangdut ya, yang sedang-sedang aja. Dok, aduh. Dok, kalau gitu banyak banget yang nanya nih dok, soal makanan yang direkomendasi untuk istri dan suami saat promil agar sperma dan sel telurnya itu berkualitas dengan baik. Apa nih dok? Baik, ini saya pernah disuruh bicara di seminar ya, membahas tentang nutrisi yang baik untuk fertilitas atau persiapan kehamilan. Ini saya cari, tidak ada satu organisasi yang pangan ya atau nutrisi itu yang merekomendasikan terhadap makanan tertentu. Nah ini ya, jadi misalnya nih kalau you berencana untuk hamil makan cabah misalnya ya, banyak kan sering didengar kan. Kemudian harus banyak makan buah gitu. Terus kalau mau pingin laki-laki harus banyak makan daging. Ya, kalau itu mau sayur perempuan, cewek. itu sayur cewek gitu. Lu pasti saya loh yang vegan juga banyak tuh yang cowok gitu kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya satu poin, ya tidak ada organisasi, tidak ada nutrisi satupun yang direkomendasikan. Ya, jadi kalau begitu apa dok? Gitu. Kembali, karena nutrisi itu punya peran yang sangat besar, ya. Kalau saya bilang silakan, ada banyak gitu. Kalau you baca tentang gizi seimbang, ada banyak nutrisi ya. Nanti zat-zat apa aja yang sangat baik untuk kesehatan sperma gitu ya. Zat-zat apa aja yang sangat baik untuk itu biasanya dibahas kalau you klik di Google ya, gizi seimbang gitu, itu ada banyak tuh ya. Nah, itu aja diambil gitu ya. Sementara seberapa besar ya dok dosisnya, misalnya saya harus makan sayuran, saya harus, nah ini yang sulit untuk bisa diukur. Jadi seringkali saya bilang bahwa jaga nutrisi, penuhi kebutuhan protein, harus ada sayur, ada buah gitu ya, sesuai dengan kebutuhan, tidak boleh berlebihan tapi juga nggak boleh kurang ya. Itu punya peran yang sangat besar, apalagi kalau dia nanti sudah hamil ya. Jadi pada saat hamil pun nutrisi merupakan jadi pertumbuhan otak itu hampir 60% dipengaruhi oleh lingkungan ya, kemudian diantaranya adalah nutrisi. Tapi sebaliknya ya, hindarilah ya mengkonsumsi hal-hal yang tidak jelas ya. Misalnya vitamin pun tidak semuanya baik untuk ibu hamil gitu ya. Kemudian obat-obatan, kalau dia sudah terbiasa minum obat-obatan tertentu, ini kan harus dihentikan dulu nih. Misalnya dia biasa nggak bisa tidur, susah, kemudian dia minum obat tidur, dan ini udah dilakukan bertahun-tahun, kemudian dia menjadi addiction. Ini kan nggak baik kalau seandainya ini harus dilakukan promil ya. Jadi sebisa mungkin ya diupayakan untuk menjaga kondisi yang sehat ya, yang baik. Jadi kesimpulannya, nutrisi yang sehat yang dipilih untuk persiapan kehamilan ada banyak ya. Termasuk asam folat ya dok, tadi direkomendasikan itu harus banyak kah? Iya, asam folat itu sangat penting ya. Dan dosisnya sebenarnya hanya 400 mikrogram. Makanan apa dok yang banyak mengandung asam folat? Bayam banyak, ya, alpukat ada, gitu ya. Jadi
Tapi kalau makan alpukat terus gitu ya, itu kan juga nggak baik. Ini saya khawatir kalau misalnya ada soalnya pasien kebetulan G6 PD-nya itu rendah ya. Kemudian saya sarankan untuk tidak mengkonsumsi kacang-kacangan. Jadi dia menghindari semua makanan yang mengandung kacang, sama sekali dia hindari ya. Bahkan dia keceplosan dia makan yang pakai kecap itu, wah udah heboh, nelponin saya dan sebagainya. Sebetulnya nggak se-ekstrim itu ya. Jadi silakan aja, kalau misalnya makan juga jangan berlebihan ya. Kemudian gizi seimbang itu prinsipnya sih cukup baik ya. Sedikit berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi baik dari sisi komposisi dan sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi harus dibaca sih kalau gizi seimbang. Intinya kayak lagu dangdut lagi ya dok, sedang-sedang saja. Oke, dokter, ini pertanyaan terakhir nih dok. Sayang banget udah mau sejam, takutnya Jilafnya mati. Tapi ini ada pertanyaan seru banget sebenarnya. Kira-kira nih dok, tantangannya berarti tadi selain vitamin tertentu dan juga obat-obatan, itu pantangannya mungkin untuk pria tuh apa aja dok? Kayak tadi dokter bilang mungkin skrotum saat mandi kena air panas dan lain-lain. Kalau perempuan mungkin ada hal-hal tertentu. Ya, jadi pada pria sih sebenarnya kan lebih simpel tadi saya bilang dibandingkan dengan perempuan ya. Konsumsilah nutrisi yang baik ya, yang mengandung zinc ya, kalsium cukup gitu ya. Kemudian mengkonsumsi nutrisi yang kaya akan protein ya, kemudian mineral dan vitamin itu ini ada di sayur dan buah, itu dikonsumsi cukup. Kemudian harus ada aktiviti ya, kemudian olahraga yang cukup, tidak boleh terlalu capek ya. Kemudian jangan lupa ya, ada di daerah skrotum dijaga dengan baik ya. Kemudian jaga baik, misalnya contoh sederhana, saya sering naik motor dok ke kantor, di kantor dijemur, kemudian pada saat pulang dinaikin ya. Nah itu kan juga ada rasa panas ya, itu juga kurang baik. Atau sekarang lagi tren ya, misalnya sepedaan. Nah sepedaan itu bukan berarti nggak boleh nanti kalau mau program nggak boleh sepedaan lagi, nggak seperti itu. Tapi kalau seandainya sepedaan yang sering, kemudian pedalnya itu kecil ya, saya sendiri juga pernah merasakan ya, itu wah luar biasa, itu nggak nyaman itu di skrotum gitu ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ya. Jadi kesehatan baik itu di sekitar skrotum ya, kemudian asupan nutrisi yang baik ya, kebiasaan-kebiasaan yang lain seperti merokok ya, itu sebaiknya sih dijaga dengan baik untuk menghasilkan sperma yang baik gitu ya. Oke dok, boleh nggak satu pertanyaan lagi dok? Ya. Soalnya ada yang nanya nih dok, kalau misalkan solusi promil yang LDM, long distance marriage, gimana nih dok? Ya, jadi ini jarak ya. Ya, jadi begini, kalau seandainya dia kembali lagi misalnya usia masih muda, usia pernikahan juga masih muda juga ya, ini ya boleh-boleh saja ya LDR. Kemudian kalau misalnya dia berencana untuk hamil, nah ini LDR ini harus diperhatikan kalau seandainya dia mau promil alami ya. Kenapa? Karena perempuan itu tidak setiap bulan ada ovulasi ya, sel telur yang pecah yang siap dibuahi. Kalau misalnya dia tidak ada sel telur yang pecah, ya walaupun dia berhubungan setiap hari juga secara teori nggak bisa hamil. Tapi kalau misalnya telurnya pecah, itu hanya 1 hari ya Mbak Loren. Jadi kalau misalnya dia tidak pas ya walaupun dia pulang cuma 1 minggu doang itu, wah ini juga bisa semakin lama dia ya mendapatkan keturunan. Kalau misalnya memang
jaraknya tidak berjauhan, ya boleh-boleh saja ya, usianya tidak terlalu tua, misalnya masih di bawah 30 tahun, ya boleh-boleh saja dengan melakukan tracking cycle. Tracking cycle artinya dia dipandu oleh dokter kandungan, ya tugas dokter kandungan adalah menumbuhkan sel telur, kemudian memprediksi sel telur itu matang, kemudian dokter kandungan itu memecahkan sel telur itu sehingga bisa diketahui kira-kira kapan ovulasi terjadi. Nah pada saat itulah suami suruh pulang gitu. Kalau misalnya, waduh suami saya nggak bisa pulang tuh, ya you yang harus ke sana gitu. Karena pada saat itu peluang untuk mendapatkan kehamilan. Tapi kalau misalnya pasien saya ada yang suaminya itu kerja di cruise ya, yang dia layar 6 bulan, 3 bulan, 1 bulan dia pulang gitu. Terus ada juga yang kerja di pertambangan minyak di Dubai sana, kemudian dia pulang itu 6 bulan sekali, ya bahkan setahun sekali. Ini kan susah. Jadi ya kalau saran saya, pada saat dia pulang, jangan terus program alami atau program insen ya. Ini sangat sulit. Jadi beberapa pasien saya seperti itu. Ya sudah Pak, Bapak keluarin sperma, saya lihat dulu kan kalau sperma memang memenuhi, Bapak keluarin sperma, spermanya saya freezing, udah saya nggak butuh Bapak lagi, saya punya sperma kan, gitu. Jadi ini dengan program IVF ya, dengan bayi tabung, gitu Pak. Oke, jadi solusinya tadi bisa tracking cycle, kalau misalnya nggak bisa Tracking pulang cycle, atau ketemu, ya butuh spermanya aja ya Pak, gitu, bisa kembali lagi bekerja. Oke, dokter, mungkin dokter mau sampaikan ada info terkait dokter praktek atau ada promo-promo khusus dari Morula? Ya, saya kalau program promo dan sebagainya saya tidak tahu ya di manajemen. Saya sih praktek setiap hari di Morula IVF Surabaya, tepatnya di National Hospital di lantai 5, dan saya praktek setiap pagi. Kenapa kok pagi? Sering banyak orang yang bertanya. Karena memang evaluasi pada saat pagi ini adalah yang paling baik. Kemudian kalau seandainya membutuhkan pemeriksaan laboratorium, itu sorenya bisa segera diketahui. Tapi kalau praktek malam di bidang fertility, itu begitu cek laboratorium, itu besoknya baru diketahui gitu ya. Jadi ini akan ada jeda waktu yang nggak pas ya. Nah tentu harus diatur kembali. Kemudian kalau saya juga praktik di Jalan Pogowonto di Total Life Clinic, itu di klinik situ biasanya untuk mereka yang sudah hamil ya, atau yang ada masalah dengan kandungan, misalnya yang membutuhkan laparoskopi ya untuk mengangkat tumor, mengangkat rahim, itu dengan teknologi laparoskopi yang operasi dengan akses minimal, jadi tidak di black seperti itu ya. Dan ini sangat baik ya, recovery-nya cepat, kemudian dia risikonya juga jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang laparotomi atau yang di black seperti sesar. Dan tips saya untuk mereka yang menginginkan kehamilan, sebaiknya siapkan kehamilan itu sebaik-baiknya. Persiapkan bukan berarti mental saja, kemudian uang saja, tapi harus ada action ya, kenali diri, kenali masalahnya apa, cari solusi, pada saat aman, kemudian melakukan program kehamilan yang sesuai. Kalau misalnya memang itu harus bayi tabung, jangan mencoba untuk alami atau insen ya. Jadi ada satu kondisi yang relatif. Saya punya pasien umurnya 34 tahun, dia belum menikah, kemudian ada endometriosis. Pada saat konsultasi ke saya bilang, ini usia 34, cadangan telur dia masih ada walaupun sudah turun. Nah, kalau misalnya Mbak sekarang punya pasangan, sekarang saya suruh menikah. Tapi kalau misalnya kayak orang tuanya aja ya. tapi kalau misalnya belum punya pasangan, tidak tahu kapan, akhirnya saya sarankan untuk egg banking.
Ya, jadi akhirnya dia melakukan egg banking ya dengan pengertian dia akan simpan telurnya karena endometriosis ini kan sangat mengganggu, tidak hanya mengganggu dari proses folikulogenesis ya pembentukan sel telur, termasuk mengganggu pada proses implantasi ya. Jadi semua tingkatan akan diganggu oleh endometriosis. Jadi akhirnya dia melakukan egg banking. Nah, seperti apa egg banking? Itu seperti tindakan proses bayi tabung tapi tidak dipertemukan oleh sperma dan telurnya di freezing. Nah, ini bisa digunakan kapan aja ya dan bisa disimpan sampai kapan aja gitu ya. Nah, jadi pada saat dia menikah misalnya pada usia 37 tahun, pada saat diperiksa dia nggak ada sel telur gitu, dia punya simpanan sel telur. Atau mereka yang saran saya adalah disiapkan dengan baik ya, kenali dulu masalahnya, kemudian lakukan program kehamilan yang sesuai. Dan kalau misalnya tidak memutuskan untuk hamil dulu atau menunda kehamilan, lakukan pencegahan kehamilan dengan cara yang baik, yang aman, ya, yang sehat. Jadi tidak amit-mit gitu ya, nggak mau KB tapi nggak mau hamil juga gitu ya. Oke, Dok. Mungkin itu Mbak Loren. Oke, Dok. Jadi promil itu cakupannya memang luas ya, Dok. Jadi sebelum nikah pun kita sebenarnya bisa mengkoreksi diri kita gitu ya, Dok ya. Sangat mungkin, iya. Oke, dokter pokoknya praktek tiap hari ya. Buat yang nyari di Surabaya. Oke. Iya, Dokter, terima tapi dengan kasih pandemi, dengan pandemi ini ya, udah ini ya, praktek sorenya udah nggak ada. Jadi praktek siang, kemudian sampai jam 6 sore gitu ya. Oke, dokter. Dokter, terima kasih atas waktunya. Sehat-sehat selalu ya, Dok. Sama-sama, Mbak Loren. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.